Halo, anak-anak kelas 3, 3A dan 3B. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sudah pada mandi atau belum? Ayo, yang belum mandi segera mandi ya. Jangan lupa sarapan juga. Baik, Pak Pras kali ini akan membahas tugas-tugas kita yang kita kerjakan minggu lalu ya. Minggu lalu Pak Pras memberikan tugas mengerjakan LKS lembar pengetahuan 13 dan lembar pengetahuan 14 ya kan. Nah, sekarang kita bahas bersama. Kalian buka LKS Jamrud kalian lembar pengetahuan 13 dulu ya. Halaman 23. Kalian buka dulu, kalian persiapkan pulpennya. Kalau ada stipo ya kalian siapkan stiponya. Baik, kita bahas bersama ya. Mari kita doa dulu untuk mengawali pelajaran hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, dalam mengarungi hidup ini kami sering menemukan kegembiraan dan penderitaan. Hidup kami diwarnai suka dan duka. Kegembiraan yang kami rasakan telah menumbuhkan pengharapan di dalam hati. Tetapi kegagalan yang kami jumpai dapat menimbulkan kekecewaan dan ketakutan. Tuhan, tanamkanlah dalam hati kami pengharapan yang teguh akan cinta kasih dan kebaikan-Mu. Pengharapan yang menjiwai seluruh hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Kita langsung membahas LKS Jamrud kelas 3 ya. Lembar pengetahuan 13 dan 14 dulu. Kalau di video Pak Pras yang lalu, Pak Pras sudah membahas tentang pelajaran 13, 14, dan 15 ya kan. Pelajaran tentang apa itu? Ya, tentang 3 keutamaan Kristiani. Masih ingat apa saja? Iman, harapan, dan kasih. Ya, di pelajaran 13 itu judulnya iman. Kalau yang di pelajaran 14 judulnya harapan. Dan pelajaran 15 judulnya kasih ya. Tapi 2 minggu yang lalu dan minggu kemarin Pak Pras memberikan kalian tugas untuk mengerjakan LKS Jamrud lembar pengetahuan 13 dan 14 ya kan. Baik, sekarang kita koreksi bersama ya, kita bahas. Kalau ada jawaban yang keliru bisa langsung dibetulin ya. Baik, Romawi 1 dulu. Lembar pengetahuan 13 halaman 23. Pilihan ganda. Nomor 1 jawabannya C ya. Kita perlu berkembang terutama dalam hal kebaikan ya. Nomor 2 termasuk keutamaan hidup. Jawabannya D. Minta maaf atas kesalahannya. Nomor 3, orang kaya yang suka memberikan sebagian harta miliknya kepada orang miskin disebut B ya, dermawan. Dermawan. 4, orang yang sedang dalam kesusahan perlu kita ya A ya, sudah jelas itu. 5, orang yang penuh iman lebih suka berdoa daripada D ya, berpesta dan berdansa. Nomor 6 soal hot. Berikut ini rasa takut yang dimiliki oleh orang beriman apa? B ya, takut akan Tuhan. Dibetulin jawabannya yang masih keliru ya. 7. Yesus memberi perintah yang baru yaitu tentang D, kasih ya. D, kasih. Lanjut ke nomor 8. Yesus doa orang berdosa yang mohon belas kasihan. Jawabannya B ya, membenarkan. 9. Orang Farisi kalau berdoa suka memuji A, diri sendiri. 10. Setelah menerima sesuatu jangan lupa mengucapkan apa? C ya, mengucapkan terima kasih. Itu bisa kalian salin ya. Yang jawabannya kurang benar dibenerin. Ya. Romawi 2 isian nomor 1. Yesus mengajarkan bahwa dengan mencintai sesama berarti kita juga mencintai jawabannya Tuhan ya. Allah juga boleh.
Mencintai Allah Bapa di surga boleh, mencintai Tuhan Yesus bisa, ya. Nomor 2, barang siapa merendahkan diri akan titik-titik ditinggikan di hadapan Allah. Ya, masih ingat di video Pak Pras yang kemarin itu kan panjang banget ya. Ada cuplikan tentang Yesus menegur orang Farisi dan mengajak pemungut cukai untuk bertobat itu ya. Masih ingat ya? Kalau kurang ingat bisa dilihat lagi nanti videonya. Nomor 3, soal HOTS. Tuhan menghendaki agar manusia dapat tumbuh dan berkembang menjadi semakin sempurna. Boleh ya, sempurna. Atau baik, menjadi semakin baik, bisa. Menjadi semakin mengasihi juga nggak apa-apa ya. Nomor 4, doa aku percaya atau disebut juga syahadat para rasul ya. Para rasul. 5, dalam berdoa orang Farisi suka menyebutkan segala kebaikannya ya. Segala kebaikannya, segala kelebihannya. Ya, jadi ketika berdoa itu dia sombong ya. Masih ingat ya? Kebaikannya itu selalu ditinggi-tinggikan ya, disombongkan. Nomor 6, sebaliknya bagi pemungut cukai, kalau berdoa selalu meminta belas kasih Allah. Meminta ampun kepada Allah boleh. Memohon ampun dari Allah boleh. Selalu meminta diampuni dosanya, dimaafkan di hadapan Allah boleh ya. Intinya orang pemungut cukai kalau berdoa itu memohon belas kasihan Allah untuk mengampuninya. 7, orang yang suka menyombongkan diri tidak disukai Tuhan, tidak disukai orang lain, tidak disukai teman ya. 8, sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita wajib saling mengampuni, memaafkan, menyayangi, mengasihi ya. Sesama sebagai manusia ciptaan Tuhan ya. Sesama manusia. Nomor 9, kita percaya bahwa Yesus adalah putra Allah ya. Putra Bapa, putra Allah ya. Jelas itu. 10, orang suci yang disebut sebagai Bapa orang beriman. Hayo, siapa masih ingat? Bapa orang beriman. Abraham ya. Oke, itu Romawi 2. Sekarang kita move on ke Romawi 3. Romawi 3 nomor 1, soal HOTS ya. Uraian. Apa yang harus kamu lakukan bila berbuat salah? Tentunya meminta maaf ya. Ayo, siapa yang masih suka enggak mau minta maaf ini? Ya, berlatih untuk meminta maaf jika berbuat salah. Itu artinya sebagai tanda penyesalan. Nomor 2, sebutkan pernyataan dalam doa yang diucapkan orang Farisi. Agak panjang ya ini ya. Ini. Orang Farisi itu mengatakan, aku tidak seperti orang lain. Aku berpuasa dan memberikan 1/10 dari penghasilanku. Itu salah ketik ya. Itu salah ketik. Memberikan. Oke, save. Slide lagi. Aku berpuasa dan memberikan 1/10 dari penghasilanku. Jadi kalau misalkan dapat penghasilan 1 juta, 1/10-nya ya 100.000. Ya. Itu dicatat dulu. Nomor 3, sebagai orang beriman, siapa yang paling ditakuti? Allah Bapa atau Tuhan ya. Udah jelas itu. Ya, enggak ada yang lain.
Nomor 4, apa yang diucapkan pemungut cukai saat menghadap Allah? Ini, pemungut cukai berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pemohon belas kasih Allah ya untuk mengampuni segala dosa-dosanya. Nomor 5, sebutkan 3 keutamaan hidup Kristiani ya. Ayo, tadi Pak Pras di awal sudah menyebutkan apa itu 3 keutamaan Kristiani. 3 keutamaan Kristiani yaitu iman, pengharapan, dan kasih ya. Good. Kalau yang betul semua bisa dijadikan bahan belajar ya. Lanjut ke lembar pengetahuan 14. Silakan dibuka itu, LKS-nya halaman berapa? Ini Pak Pras juga buka ini. Halaman 29. Ya. Romawi 1 pilihan ganda. Nomor 1, kita perlu berusaha untuk selalu hidup dalam C. Kebaikan. 2. Berikut ini termasuk kesulitan hidup. C. Dikucilkan teman. Kesulitan hidup. Kesulitan hidup itu dikucilkan teman, jadi merasa dijauhi ya. Nomor 3, harapan orang yang sedang sakit adalah B ya, kesembuhan, udah jelas. 4, sikap orang yang penuh harapan adalah giat berusaha, A ya. 5, rasa takut yang berdampak positif adalah B, takut akan Tuhan. 6, harapan orang Kristiani adalah selalu dekat dengan C ya, Yesus Kristus atau Allah Bapa juga nggak apa-apa. 7, Yesus membenarkan doa orang berdosa yang mohon apa tadi? Ya, D, belas kasihan. Ya. 8, Santa Monica selalu berharap akan pertolongan C ya, Allah Bapa. Bapak Uskup itu sebagai sarana untuk menolong Agustinus untuk bertobat ya. 9, Santa Monica menikah dengan B ya, Patricius. 10, Santa Monica dihormati sebagai pelindung A ya, ibu rumah tangga. Kalau di video yang lalu ada ya, Santa Monica. Move on ke Romawi 2 isian nomor 1. Mendapat nilai yang bagus merupakan harapan setiap murid atau siswa ya, kalian anak didik ya. Mendapat nilai yang baik, mendapat hasil yang memuaskan ya. 2, barang siapa malas belajar pasti nilainya kurang memuaskan ya. Kurang memuaskan, yang seharusnya kamu kalau misalkan belajar bisa dapat 100, bisa dapat 95 gitu ya. Tapi kamu karena malas belajar, malas mending main Mobile Legend ya, atau Free Fire, main itu aja. Push rank, level up, lalu party combat ya. Nggak usah belajar, lagian juga ngapain. Besoknya ketika ulangan cuma dapat nilai 60, dapat nilai 50, 30. Ya, kadang 0 juga. Aduh. Ya. Jadi kalau yang malas belajar pasti nilainya kurang memuaskan ya. Makanya belajar. 3, Tuhan menghendaki agar manusia berkembang menjadi makin tadi sudah ya, baik atau sempurna. Ini soalnya hampir mirip ya sama lembar pengetahuan 13 ya. Baik atau sempurna. Ya. 4, doa aku percaya merupakan doa iman orang Katolik. Ya. 5, dalam doanya orang berdosa berharap mendapat apa?
Kalau orang berdosa berdoa itu berharap mendapat, jawabannya pengampunan ya. Mendapat belas kasih dari Allah, mendapat pengampunan. 6. Kita selalu berharap agar doa kita dikabulkan oleh Tuhan, ya, oleh Allah ya. Berharap supaya doanya dikabulkan oleh Tuhan. Doa mohon rezeki, doa mohon kesehatan, doa mohon kesembuhan dari sakit, ya. Doa mohon perlindungan dalam perjalanan. Itu ya. 7. Santa Monica lahir dalam keluarga Kristen yang titik-titik. Jawabannya taat atau takut akan Tuhan. 8. Santa Monica dikaruniai anak sebanyak titik-titik orang. Berapa orang? 3 ya. 3 orang. 9. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita wajib saling, tadi sudah ya, menyayangi, mengampuni, mengasihi, mencintai. Emang bener ini ya, soalnya hampir mirip sama lembar pengetahuan 13 ya. Ya itu, menyayangi, mengasihi boleh, mengampuni boleh, memaafkan juga tidak apa-apa, saling mencintai juga boleh ya. Saling membantu, saling menolong, saling mengingatkan. Ya itu. Berbuat baik ya intinya. Berbuat baik ya. 10. Santa Monica berharap agar Agustinus menjadi orang titik-titik, orang yang percaya kepada Allah ya. Karena waktu itu Santo Agustinus kerap kali berperilaku buruk. Ya, bahkan tidak mau berdoa kepada Allah ya. Langsung move on ke Romawi 3 uraian. Nomor 1. Apa yang terjadi menjelang kematian Patricius? Siapa Patricius? Ya, Patricius, ayo. Suaminya Monica ya, suaminya Santa Monica. Apa yang terjadi menjelang kematian Patricius? Ya, ini jawabannya. Patricius bertobat dan minta untuk dibaptis. Ya, dibaptis pakai P ya. Baptis, B-A-P-T-I-S. Bukan nggak pakai B ya, B-A-B-T-I-S bukan, tapi B-A-P-T-I-S, baptis pakai P. Kalau yang lainnya ada yang pakai B itu berarti keliru, salah ketik ya. 2. Dalam mimpinya, apa yang dialami Santa Monica? Jawabannya, Santa Monica merasa bahwa ia berada di atas sebuah mistar kayu. Itu ada di halaman 27 paragraf kedua ya. Coba kalian lihat kalau nggak percaya. Itu ada di paragraf kedua halaman 27. Dari atas, bukan dari bawah. Dari atas. Dalam mimpinya, Monica melihat dirinya sendiri berada di atas sebuah mistar dari kayu. Haha, gitu ya. Lalu selanjutnya kalian bisa baca itu ya. Lanjut ke Romawi 3. Nomor 3. Apa yang menyebabkan Santa Monica bersedih? Ya. Santa Monica tidak tahan melihat kebiasaan buruk anaknya. Siapa anaknya Santa Monica? Santo Agustinus ya. Siapa suaminya Santa Monica? Santo? Patricius ya. Anaknya Patricius namanya siapa? Santo Agustinus ya. Muter aja di situ ya. Nomor 4. Apa kata Bapak Uskup kepada Santa Monica? Bapak Uskup berkata, di mana kau berada, dia pun berada. Itu ada di halaman 27 ya. 27 paragraf kedua tadi yang dari atas tadi.
Hmm. Di mana engkau berada, ia pun berada. Ya, itu ya. Oh, ini. Oh, ternyata keliru ya. Jadi, ini keliru. Pergilah, jangan menggangguku. Pergilah, jangan menggangguku. Demi hidupmu, tak mungkinlah binasa anak sekian banyak air mata. Mata itu. Ini. Tadi keliru Pak Pras ya. Pak Pras kira kalau soalnya yang pemuda di dalam mimpi tadi. Ternyata uskup. Ya, ini. Pergilah, jangan menggangguku. Demi hidupmu, tak mungkinlah binasa anak sekian banyak air mata itu. Ya. Nah, itu ada di halaman 27 paragraf ketiga. Kalimat ke 1, 2. Kalimat ketiga. Ayo, kalian udah kelas 3 loh ya. Harus bisa mencari paragraf dan mencari kalimat ya. Ayo, paragraf ketiga, kalimat ketiga. Satu kalimat itu berarti sampai titik itu ya. Ayo. Bisa ya? Oke, pinter-pinter kok anak-anak kelas 3 ya. Semangat belajarnya. Nomor 5 terakhir. Sebutkan cita-citamu. Ya ini misalkan jawaban kalian ya. Pak Pras sebutkan contohnya saja. Ingin jadi presiden, pilot, polisi, dokter, tentara, ada yang pengen jadi atlet, pengen jadi penari, pengen jadi penerbang, penerbang ya pilot itu tadi ya. Pengen jadi perawat, pengen jadi dokter gigi, pengen jadi pramugari juga. Banyak ya cita-citanya ya. Ya, apapun itu cita-citamu, kamu harus berusaha belajar dengan rajin, giat berdoa supaya segala usahamu itu membuahkan hasil yang memuaskan. Ya, kalau pengen jadi tentara, ya mulai dari sekarang, mulai dari kelas 3 ini belajar dengan sungguh-sungguh. Pengen jadi pilot ya, jadi pilot itu kan menerbangin pesawat ya. Di atas pesawatnya ya, nggak mungkin pesawat di bawah, nyungsep itu namanya ya. Berarti harus belajar secara serius ya. Jangan bermalas-malesan. Kalau misalkan orang tuanya sedang kesulitan, dibantu ya, kan menyayangi orang tua. Oke, itu tadi pembahasan lembar pengetahuan 13 dan 14. Untuk minggu depan ada pengumuman apa ya? Oh ini ada pengumuman. Aha, nomor 1. Hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 diadakan penilaian harian KD 3.6. 2. Bahan belajar cukup dari LKS Jamrut lembar pengetahuan 13 dan 14 yang barusan kita bahas ya. Nah, pelajaran 15 minggu depan. Sudah sangat jelas ya. Minggu depan hari Kamis tanggal 4 Maret ulangan KD 3.6. Bahan belajarnya dari LKS lembar pengetahuan 13 dan 14 yang dibahas di dalam video ini. Kalau semisal nanti kok nanti sih? Kalau semisal pembahasannya Pak Pras terlalu cepat bisa kalian ulang ya. Bisa kalian backward kembali.
Itu yang bisa Pak Pras sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, ya, jaga kesehatan juga, sayangi orang tuamu, ya, jangan bermalas-malesan. Itu. Mari kita tutup dengan doa penutup ya. Ambil sikap doa yang baik, bersikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus agar kasih-Mu menjadi nyata dalam hidupku dan semakin dikenal oleh banyak orang. Semoga karena kasih-Mu, aku mampu mengasihi Engkau dan mengasihi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Pak Pras mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Ya, dicek lagi itu tadi jawabannya, dibetulin kalau ada yang keliru. Minggu depan buat bahan belajar ulangan penilaian harian KD 3.6. Itu saja yang bisa Pak Pras sampaikan. Pak Pras ucapkan terima kasih banyak dan semoga Tuhan memberkati kalian semua. Dadah.